Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita membahas terkait kegaduhan belakangan ini. Bukannya kali ini membangun bangsa lebih baik, membangun bangsa ke arah yang lebih kokoh, yang lebih terarah. Sibuk ya kan Pak Prabowo, Mas Gibran membangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Tapi tetap saja diganggu dengan orang-orang para pembenci ya kan, yang buat kegaduhan masalah ijazah palsu lah, yang Mas Gibran dituntut untuk diganti lah atau diturunkan jadi dari posisinya. Dan kali ini kita lihat ya, Purnawirawan juga mulai bungkam. Apakah sudah mulai sekongkol dengan Roy Suryo CS? Kita lihat ya gimana kalian numpang membahasnya. Jadi tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Kalian pernah bertanya-tanya nggak di dalam hati, kenapa ya Purnawirawan nggak ngotot lagi? Iya. Iya juga ya kan. Udah nggak ada lagi taringnya, Bu. Iya. Udah mulai malu kayaknya. Tahu dari mana kalian dibungkam? Belum masih, ya kan? Tapi nggak semasif kemarin. Iya. Kalau kemarin kan gaungnya besar kali kan. Jadi begini, ya kan, orang berpikir bahwasanya kasus penuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya mengenai ijazah Bapak Joko Widodo dan juga Purnawirawan yang minta dilengserkannya Gibran Rakabuming Raka, ya banyak yang mengira ini tidak ada sangkut pautnya. Salah besar. Aku bilang ini ada sangkut pautnya karena ya secara tidak sengaja Abraham Samad pernah dalam sebuah pernyataan mengatakan ya ternyata ada keterkaitan antara mereka dengan Purnawirawan. Dan beberapa kali tertangkap kamera ya Rizal Fadila ada di kumpulannya Purnawirawan. Ternyata satu Aku nanya kawan kumpulan ini ya kan tahun berapa masuk Akabri? Ada fotonya sama Purnawirawan biar tuh kalian. Purnawirawan apa kau Hansi? Rizal Fadila, Nasumaila. Apa itu Nasumaila, Pung? Itu bahasa Jerman, artinya nggak tahu malu. Bahasa Jerman nggak tuh? Itu semua kumpulan jenderal, sersan, ya setelah itu ada kolonel. Nah dia apa pangkatnya? Tapi itulah kan, ya kan kelihatan bahwa mereka berangkat dari satu ambisi yang sama. Betul. Sama tujuannya. Itu dia. Dan coba sekarang kalian perhatikan dulu. Udah nggak ada lagi gaungnya. Ya kan begitu. Kemarin sempat ada, ya. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwasanya sebentar lagi lihatlah ada kudeta. Paranormal. Paranormal ya. Mana yang kau bilang itu? Kalau gayamu bilang ada kudeta. Iya. Tahu kalian, sempat istriku terpengaruh. Lebih percaya dia sama paranormal itu daripada sama suaminya. Apa nggak parah itu? Coba Parah. Pak, katanya kan. Kenapa? Ini pas lagi makan bakso biar tuh kalian. Pak, kenapa? Iya, sebentar lagi mau ada kudeta. Siapa yang ngasih tahu samamu? Aku bilang begitu kan. Iya. Enggak, itu kata paranormal itu langsung ku bilang, kau percaya aku atau percaya paranormal itu? Kalau memang kau lebih percaya paranormal itu, ayo selesai kita makan bakso. Ngeri ya. Tapi kalau masih percaya kau sama suamimu ini, biar ku habiskan bakso gue ini. Iya. Iyalah. Tapi apa sih alasannya aku nggak bisa percaya sama paranormal itu, katanya kan? Ku tanya dulu sama kau. Sedangkan dia pun juga nggak bisa meramal masa depan kesehatannya sendiri. Sosok mau meramal bangsa ini dia. Iya. Bapak Prabowo itu, dia itu seorang prajurit handal, jenderal. Dan ini semua sebetulnya beberapa waktu yang lalu ya
Itu sudah dibaca oleh Bapak Joko Widodo. Makanya beliau menganugerahkan kepada Bapak Prabowo ketika Bapak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan, ya, menganugerahkan kehormatan yaitu Jenderal Bintang 4. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo tahu, ya, ini untuk menjaga ke depannya supaya Bapak Prabowo punya otoritas penuh. Ya kenapa rupanya Pung? Sekarang kan bicaranya kan sekarang kalau memang Bapak Prabowo presiden, ya kan? Ya berarti dia mau bintang 3, bintang 2, bintang 1, ya dia punya kuasa penuh dong. Iya kadang-kadang ya kalau berbicara senioritas itu selalu diingatkan masa lalu. Udahlah gak usah banyak kali ngomonganmu. Bintang 3-nya kau, ini bintang apa ini? Mungkin keluarga itu belum buat. Nah kalau misalnya Bapak Prabowo sudah diberi anugerah, ya, mendapat bintang 4, ya kan, nggak ada lagi yang berani bilang kau bintang 3, nggak ada lagi. Yang ngomong bintang 4, bah. Betul, ngaruh tuh. Mengharapkan supaya Sama-sama awak. kembali ke rel. Masalahnya dia presiden, awak pengangguran. Bagaimana kesalahan sampai dia diangkat? Jadi double power gitu loh. Nanti saya serahkan kepada. Kalian perhatikan aja ya, kenapa masalah purnawirawan ini senyap, ya, seiring dengan pelaporan Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Iya ya, semenjak itu ya. Abraham Samad ketar-ketir. Dia sendiri yang menyatakan bahwasanya, ya, ada keterkaitan antara aksi mereka dengan purnawirawan. Iya. Dan Presiden seumur hidup. Nggak taunya begitu dilaporkan dia. Kenapa saya ikut dilaporkan? Saya nggak terima undangan. Tidak ada. Juga Nggak cabut kok ke luar negeri sekali ya? Iya. Telah terkonfirmasi ketika wartawan bertanya kepada kepolisian, ya, perihal dengan surat undangan yang dilayangkan kepada Abraham Samad. Pihak kepolisian mengatakan bahwasanya betul, Abraham Samad sudah kita kirimi undangan. Coba kau periksa dulu, amplopnya warna coklat bukan warna merah jambu. saya ini telah Tak salah lihatnya kau undangan pernikahannya kau tengok itu. MUI dan Muhammadiyah. Ini undangan panggilan dari kepolisian. Amplopnya itu merah jambu, amplopnya itu coklat atau warna putih. Jangan yang merah jambu, kau tengok. kami mendukung Pak Harto. Enggak aja, iya kan? Jadi perhatikan sendiri, ya, bagaimana, ya, Bapak Joko Widodo memang betul-betul menunjukkan amarahnya, ya, dengan segala perhitungan. Dia laporkan sendiri ke Polda Metro Jaya, kan begitu. Nah, yang ini semuanya ini gelagapan semuanya ini. Rismon gelagapan, ya, Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana. Setelah itu si Rizal Fadila, ya kan, udah lihatlah dari langkah-langkah orang ini. Rizal Fadila ketabrak motor. Tapi kami mengundang Egy Sujana tiba-tiba ke luar negeri. karena itu. Siapa namanya? Siapa? Si Kurnia tiba-tiba katanya waktu pemeriksaan sakit. Iya kan? Jadi memang betul-betul sebetulnya pelaporan Bapak Joko Widodo ini di luar prediksi mereka ini. Di pertengahan jalan, mak, dilaporkan kita bahkan. Datang lagi satu kan. Itulah kau. Udah gue bilang, gak usah pada keras sekali. Kau keraskan pula. Melapor lah dia, kata yang satu. Datanglah si Rismon contohnya. Aku gak tanggung jawab ya. Dari kemarin aku udah bilang, aku bagian penelitian saja. Gak perlu maju-maju. Ini jadi maju jadinya. Ini ya. Bagaimana lagi nasib kita ini? Rembutlah mereka, ya kan? Mereka bilanglah komentar-komentar positif menyenangkan hati sendiri, ya. Itu mulai mereka gaungkan itu di media sosial, ya kan? Datanglah siapa? Si Roy Suryo. Coba lihatlah. Kalau memang dilaporkan, itu artinya apa? Joko Widodo masuk ke dalam jebakan kita. Lapet jebakan maho. Jebakan kau yang terjebak. Apa yang bilangnya kemarin waktu masih pakai baju biru dia kan? Dia klarifikasi sendiri dia kan? Ini kan lucu. Lucu ini. Kami dilaporkan dengan pasal-pasal ini. Ini kan penelitian ini, saintifik.
Iya kan? Nah, datanglah si Rismon. Apa dibilangnya? Iya kan? Bapak Jokowi, sudahlah, daripada membuat framing ini dan framing itu, lapor sajalah ke Polda. Apa ijazahmu itu sekali ke kepolisian. Begitu dilapor ke Polda, apa dibilangnya? Kenapa harus dikriminalisasi? Muncungmu sendiri yang bilang lapor aja ke Polda. Tiba udah dilapor ke Polda, kau bilanglah kriminalisasi. Lapet. Betul doh kalah apa? Datang Egy Sujana, ya kan? Apa dibilangnya? Dibilangnya lah. Saya ini Saya ini lawyer ini, saya punya imunitas. Mana bisa seorang lawyer yang punya imunitas itu dituntut pidana dan perdata? Kalau memang punya imunitas, kok kenapa kemarin bisa masuk penjara? Banyak kali gayamu. Ya, terus si Tompel itu lagi. Tompel mana, Bang? Kok viral si Tompel ini ya? Sampai ada yang japri aku pun kirim salam sama si Tompel katanya. Ya pokoknya si Tompel lah, aku nggak mau sebutkan namanya. Iri aku sama dia. Kenapa, Bung? Nggak punya Tompel aku. Mulai memframing ya, kepolisian sedang berusaha untuk membantu Joko Widodo. Si anjing kurap juga mengatakan demikian, iya kan? Apa dibilangnya? Dibikin di podcastnya itu, kepolisian berusaha sedang membantu Joko Widodo. Kau bagus-bagus lah sebutkan nama, kenapa sih kok anjing kurap, si Tompel? Nggak perlu gue sebutkan namanya, udah tahu kalian arah pembicaraanku kemana. Ya, dilaporkan lah ini satu-satu, dilaporkan satu-satu. Tiba-tiba di sebelah sana Purnawirawan Hening. Hening. Bersamaan dengan peristiwa ini, ya dibongkarlah sebuah korupsi dari Kemenhan yang melibatkan juga Purnawirawan. Pandai Bapak Prabowo. Aku gak berbicara dari hukumnya ya, tapi kalau misalnya aku baca dari permainan siasat perang di gerilya, ya kan begitu ya. Jadi hantam dulu mereka sedikit, kalau nggak bisa juga, ya kan sandra mereka, ya kan. Setelah itu korbankan biar apa? Biar mengkirut di sebelah sana. Ya kan? Tersandra lah pula, ya kan, yang satu itu, ya kan, jenderal itu, Pak, jenderal Purnawirawan. Ya, dikasih contoh kan begitu. Ngeri juga rupanya, ya kan? Mau juga rupanya orang ini masukkan penjara Purnawirawan. Datang kalau bahasa orang Medan, enceng lah gue. Enceng itu artinya stop gitu, berhenti gitulah. Berhenti aja lagu, nggak usah lagu lanjutkan kan begitu. Dari yang tadinya ada sekitar 352 Purnawirawan, ya kan, berkurang jadi 300. Lama-lama berkurang lagi jadi 230. Lama-lama berkurang lagi 132. Lama-lama berkurang lagi 57. Udah nggak mau lagi maju itu yang lain-lain itu. Sekarang udah berkurang lagi tinggal 13. Itu dia. Ini bukannya bilang apa, kalau kita perhatikan ini permainan tiga tinggi nih, Wak. Harus manusia setengah dewa yang menjalankannya ini. Kalau motivator lintas benua nggak bisa membaca-baca yang kayak gini, nggak bisa itu. Nggak bisa dia membaca ini. Dia membaca nasib dia ke alam kubur sana ya bisa. Kemana lah, maklum aja lah kita udah dekat ke yang kubur itu napasnya itu. Siapa, Bung? Adalah. Jadi kita udah dari awal aku udah curiga gitu loh. Ijazah Joko Widodo ini yang diserang itu Bapak Joko Widodo
Untuk yang petisi 8 ini, ya banyak kali judulnya, nggak taunya poin yang paling menusuk itu yang nomor 8 gitu loh. Poin pertama, ya kembali ke Undang-Undang Dasar, nggak pernah mereka suarakan. Setelah itu poin apa lagi? Ya, masalah pertambangan, nggak pernah lagi mereka suarakan. Setelah itu masalah apa lagi? Masalah tenaga kerja asing, nggak pernah juga mereka suarakan. Yang mereka suarakan kan asik pemakzulan Gibran, kan begitu. Mau diganti dengan Anies Baswedan. Mimpi. Ada-ada aja. Konyol boleh, bodoh jangan. Opung nggak boleh, Pung. Bilang bodoh. Jadi apa? Kurang cerdas. Kurang cerdas, Opung. Kurang cerdas. Aduh. Ya, jadi kalau ini semuanya, gampang ini semuanya. Bisa terantisipasi ini. Ya kan begitu. Kalian kiranya Bapak Joko Widodo sama Bapak Prabowo itu anak kemarin sore? Sedangkan Bapak Prabowo juga pernah bilang, guru politiknya itu Bapak Jokowi. Nggak pernah dia berguru sama Surya Paloh. Nggak pernah dia berguru dengan yang namanya Haritano. Nggak pernah berguru dia dengan Trisutrisno. Apalagi sama Megawati. Nggak pernah. Ada pernah dibilang, Megawati ini adalah guru politik saya. Nggak pernah. Dia sendiri mengaku bahwa saya guru politiknya adalah Bapak Joko Widodo. Kalian kiranya apalagi masalah ijazah palsu ini, jujur aja gue bilang, yang jadi pertanyaan, kenapa majalah ijazah palsu ini diangkat? Karena mereka kesulitan menemukan apa dosa Bapak Joko Widodo di masa lalu. Ya kan, korupsi nggak dapat. Nggak dapat, ya kan? Setelah itu apa? Gratifikasi juga nggak kena. Nggak kena. Pengkhianatan terhadap bangsa juga nggak kena. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan yang memang betul-betul fatal, nggak ada. Makanya mereka ambil receh-recehan ijazah palsu. Itu pun isunya si Bambang Tri yang mereka adopsi. Bapak Joko Widodo itu bersih. Kecuali kalau Bapak Joko Widodo itu makan uang Formula E. Kelebihan bayar. Setelah itu ada markup untuk pembuatan tugu bambu. Setelah itu ada masalah USB. Setelah itu ya Bapak Joko Widodo juga nggak pernah makan uang hasil dari lem Aibon. Nggak pernah. Dan Bapak Joko Widodo nggak pernah kurang kerjaan beli cat untuk mencat trotoar. Jadi warna-warni. Nggak pernah. Jadi bingung mereka apa kesalahannya ini. Kalau bicara Formula E, Anies Baswedan. Kalau masalah CPU, Anies Baswedan. Kalau masalah apa namanya itu kelebihan bayar, Anies Baswedan. Monumen bambu, Anies Baswedan juga. Apa ya? Trotoar warna-warni bukan juga, Anies Baswedan juga. Ijazah palsu. Pusing orang ini mencari alasan gitu loh, mencari bahan untuk menyerang Bapak Joko Widodo lagi. Jadi itu lagi. Jadi dia yang khawatirkannya pernah Rismon juga di dalam podcast mengatakan apa ya? Yang mereka kemudian tahu kalian ya, mereka ada rencana untuk mengangkat masalah Fufu Fafa. Jadi udah kelihatan kalau misalnya mentok masalah Joko Widodo ini, mereka ijazah Bapak Jokowi ini ya, mereka akan gas lagi lewat Fufu Fafa. Itu dia. Ya, jadi udahlah. Ya rakyat masyarakat itu ya jangan dibawa-bawa di dalam masalah kalian. Tengok itu si Tompel itu, apa dibilangnya? Jangan dikira ini adalah kebutuhan atau tuntutan dari sekelompok orang. Gini-gini dia.
Gak tahu, gatal mungkin tompelnya itu kan. Ini adalah tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan ini kalau dicek, jutaan rakyat menyaksikan keaslian ijazah daripada Joko Widodo. Jutaan lah kau. Banyak kali gayamu lapet. Jutaan. Terus jutaan kau bilang itu. Ilmiah dikit dong, jangan TikTok. TikTok kau jadikan bahan perbandingan. Kalah apa? Lapet. Lebih cocok lah kau jalan lapet kok. Lapet pulut. Lapet inang. Lapet amang. Nantulang, mau kau lapetku ini? Datanglah si Nantulang itu. Ida ge, laki-lakinya kok punya bisa juga kau punya lapet. Aku berjenis kelamin ganda, inang. Oh, pantaslah kau kayak gitu gayamu. Iya, inang. Jutaan rakyat loh mendukung saya, inang, jualan lapet. Terus kenapa tompelmu itu gerak-gerak gini-gini? Itulah inang kemarin gara-gara masalah ijazah palsu. Nggak tuntas-tuntas inang, jadi trauma aku. Jadi kayak gini lah kau kalau trauma inang. Main fisik kau pun. Yang penting aku nggak sebut nama. Ada aku sebut nama rupanya. Udahlah, iya pun. Tapi orang tahu arahnya kemana pun. Nggak urusan. Itu penilaian kalian. Entah si Mukidinya itu, entah si Jarkenonya itu, entah si Letiungnya itu, kan aku nggak ada sebut nama. Itu dia. Jadi kalau kita perhatikan, ya, permainan orang ini jujurlah terlalu kecil kali ya. Receh permainan orang ini receh gitu. Nggak bisa main apa gitu loh. Aduh, sia-sialah orang yang bayar kalian. Kecewa lah orang itu yang membayar kalian, ya kan? Bayar apa pun? Indomie. Bayar apa pun? Bayar kopi. Serius lah pun, ini serius. Kalau mereka ngumpul-ngumpul di Polda kan nggak mungkin bibir mereka kering. Ada kopi. Apa lagi bung? Rokok. Aduh ya. Jadi sekarang itu sudah senyap, sudah hening ya. Nah, dipermasalahkan lagi kemarin itu ya kantor kejaksaan. Ini hati-hati nih ya. Polemik mengenai kantor kejaksaan yang dijaga oleh TNI AD ya. Jadi banyak tukang goreng ini ya kan. Memang betul ya. Undang-undang TNI, undang-undang kejaksaan menyatakan bahwasanya ya fasilitas kantor kejaksaan itu tidak bisa dijaga oleh TNI aktif, bisanya dijaga oleh aparat penegak hukum yang sipil, yaitu kepolisian, kan begitu. Tapi ternyata ada MOU atau nota kesepahaman ya antara kejaksaan dan juga TNI. Maka keluarlah ST atau surat telegram dari Panglima TNI untuk penjagaan di kejaksaan. Tujuannya apa? Tujuannya karena kejaksaan sekarang ya sedang gencar-gencarnya ya melawan korupsi, sedang gencar-gencarnya membidik para koruptor ya, dan bisa dipastikan bahwa koruptor ini punya backingan. Nah, ini yang harus dijaga gitu loh ya. Aku tidak mengatakan bahwasanya backingan itu ada di sebelah yang sini atau ada di sebelah sana, kan begitu. Nah, yang penting ya harus dijaga ya supaya situasi di kejaksaan itu kondusif. Kenapa? Apakah ini ada kemungkinan ini perintah langsung dari Bapak Prabowo? Bisa jadi. Ya, ini bisa jadi. Karena apa? Tidak akan menutup kemungkinan ya
ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap kejaksaan, terhadap jaksa agung, dan juga terhadap kantor kejaksaan. Ya, kejaksaan secara institusi dan juga secara fisik. Kenapa begitu, Pung? Begini. Jadi kantor kejaksaan itu punya sejarah kelam, ya. Pernah kantor kejaksaan ini dibakar, ya. Ya, kalau judulnya sih kebakaran, judulnya kebakaran. Cuman kadang-kadang judul kebakaran sama terbakar ini juga agak samar ini, kan begitu. Jadi judulnya kebakaran. Pertama sekali itu tahun 1979, setelah itu tahun 2003, ya. 1979, tahun 2003, dan terakhir itu tahun 2020. Ya, peristiwa kebakaran terjadi. Ya, jadi kita bisa lihat, ya, bahwa sebetulnya berarti ini pikiranku, ya. Berarti ada kasus raksasa yang sedang ditangani oleh pihak kejaksaan. Makanya mereka berjaga-jaga, bercermin dari pengalaman. Gak mau kecolongan lagi dong. Dan juga kalian perlu tahu, tahun 2000, ya, pernah terjadi peledakan, ya, peledakan di kantor kejaksaan ketika mereka sedang menangani masalah jual beli lahan yang menyeret nama anak dari Soeharto, yaitu Tommy Soeharto. Kan begitu. Nah, ini korupsi ini bukan 1-2 orang, banyak. Mafianya juga bukan kecil-kecil, besar-besar. Bapak Prabowo tahu itu. Dah, terkadang, ya, kita itu perlu mengambil kebijakan, ya, walaupun kita itu bukan melanggar, tapi tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Karena apa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena juga Panglima TNI juga mengatakan bahwasanya ini adalah tindakan preventif, kan gitu. Tapi sayang sekali, ya, ada tukang gorengan yang menggoreng seolah-olah ini adalah tindakan yang seperti ini, ya. Berarti kejaksaan sekarang itu sedang menangani kasus yang melibatkan petinggi Polri. Makanya mereka tidak merasa tidak nyaman meminta perlindungan atau pengamanan dari Polri. Makanya mereka kejaksaan minta perlindungan atau pengamanan dari TNI. Kan begitu. Ini hati-hati. Karena apa? Sedang ada oknum-oknum yang ingin berusaha melemahkan pekerjaan Polri, melemahkan pekerjaan kejaksaan, melemahkan juga pekerjaan TNI, dan mereka memanfaatkan suasana untuk mengadu domba antara satu dengan yang lain. Itu dia, ya. Kalau berbicara tentang pengamanan, kalau bicara tentang, ya, mereka sedang mengusut, ya, sebuah kasus besar yang melibatkan petinggi Polri, kan begitu. Dan dibuatlah penjagaan oleh TNI AD, kan begitu, TNI lah katakan. Kenapa, ya? Sekarang begini pertanyaannya. Yang kemarin baru ditangkap itu kan dari Kemenhan, dan juga pelakunya kan juga TNI. Nyambung nggak? Sampai sekarang belum ada nama petinggi Polri yang mencuat ke permukaan. Malah yang ada melibatkan dari salah satu jenderal, ya, Purnawirawan. Begitu. Ya, jadi cerdas kita dalam berpikir. Itu masuk koran pula lagi pernyataan kayak gitu, bodohnya. Bodohnya nggak boleh, nggak cerdasnya. Ya, jadi kita harus dukung, ya, kerja aparat penegak hukum, ya, karena kita bisa lihat bagaimana tekanan yang dihadapi oleh Bapak Burhanuddin, ya, sebagai Kejagung, ya, kepala Kejaksaan Agung, ya. Jadi memang beliau itu mengemban amanah dari Bapak Prabowo itu memang betul-betul pertaruhannya nyawa, pasti. Karena apa? Dia tahu mafia-mafia yang dihadapi itu mafia-mafia besar, kan begitu. Dan dia tahu, ya kan? Dia tahu di dalam ini semuanya ini, ya, ada di antara mereka ini yang jadi musuh dalam selimut. Buktinya ada jaksa yang ditangkap, ada hakim yang ditangkap. Iya kan? Berapa hakim yang ditangkap kemarin itu, ya, bersamaan dengan si Marcella Santoso dan juga si Ari Ginanjar.
Coba bayangkan, ada 4 di situ hakim, bisa dikatakan hakim senior, ya kena juga. Baru-baru ini juga ada jaksa agung juga, jaksa yang ketangkap juga kok. Jadi memang betul-betul ya ini sudah permainan kaliber-kaliber luar biasa ini ya. Jadi bukan lagi tindakan pengamanannya itu tindakan pengamanan yang biasa-biasa, harus luar biasa. Itu loh. Ini Mahfud MD bersuara pula dia. Alah. Bersuara boleh kawan, ya kan? Tapi tolong, ya kan? Jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Betul. Kau itu memberikan pernyataan bahwasanya, ya, emangnya kejaksaan itu objek vital. Ya, emangnya kejaksaan itu nggak tahu undang-undang. Betul, dari sisi itu kau betul. Tapi dari perspektif yang berbeda, apakah apakah kau tidak bisa mempertimbangkan itu? Kok lebih cerdas ya aku sekarang daripada Mahfud MD ya? Gak tahu nih. Aduh, udah jam berapa sekarang? Udahlah ya. Ih, gue belum makan siang aku. Kayaknya udah cukup lah kita bahas ya. Jadi jangan pernah kita risaukan dan jangan pernah kita ragukan ya bagaimana Bapak Prabowo Gibran akan menjalankan pemerintahan ini dengan baik ya. Ketika mereka bergandengan tangan maka banyak yang iri dan ingin memisahkan mereka ya. Karena apa? Intinya satu, nggak dapatan jatah. Intinya cuma itu, woy. Nggak ada yang lain. Serius. Itu dia. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.